Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, baik anak-anakku, sekarang kita akan belajar materi bab 2 ya, dilanjutkan materi prakaryanya mengenai produk kerajinan dari bahan alam. Nah, kerajinan dari bahan alam ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada kayu, bambu, rotan, tempurung kelapa. Nah, bahan-bahan yang tadi, kayu, bambu, rotan, tempurung kelapa, itu mereka memiliki sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Nah, sifat fisiknya itu bisa berupa kelembaban, bau, warna ya. Nah, kalau sifat mekaniknya itu kemampuan dalam menahan tekanan dari luar ya. Jadi kemampuan dari kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa ketika menahan tekanan dari luar itu kan berbeda-beda ya. Dan sifat kimianya itu ketahanan dari serangan organisme seperti rayap ya. Nah, ketika kita akan mengolah bambu, kayu, rotan, tempurung kelapa, itu harus memperhatikan karakteristik dari bahan-bahan itu sendiri ya, supaya apa? Supaya hasil produknya itu baik, efisien, dan juga berkualitas ya. Nah, ini ada contoh kursi rotan dari ini ya, dari rotan. Nah, kenapa rotan ini bisa dijadikan menjadi kursi? Karena rotan memiliki karakteristik sifat yang lengkung. Kemudian juga ini ada kereta api ya, kereta api dari kayu ya, dari limbah kayu. Nah, ketika kita akan memproduksi kerajinan dari kayu, rotan, bambu, tempurung kelapa, tahapan pengolahannya yang pertama kita membuat desainnya dulu. Setelah membuat desain, kemudian lanjut ke tahapan produksi, dan yang terakhir adalah tahapan finishingnya ya. Nah, kerajinan dari kayu, rotan, bambu, tempurung kelapa itu bisa bersifat fungsional dan juga bisa bersifat hias ya. Jadi bisa bersifat fungsional, bisa bersifat hias. Nah, contoh pembuatan kerajinan dari kayu ini ada gantungan baju ya. Pertama, ketika akan membuat gantungan baju itu membuat desainnya dulu. Kemudian memotong papan kayu sesuai yang diinginkan. Nah, terus langkah selanjutnya menempelkan kertas desain tadi pada papan kayunya. Yang selanjutnya membentuk papan dengan menggunakan gergaji atau bahannya atau alat lain sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian dibuat ukiran pada bagian atasnya. Nah, setelah itu membuat lubang gantungannya dengan menggunakan bor. Setelah dibuat lubangnya, dipasang kayu-kayu kecil pada lubang yang tadi yang sudah disiapkan. Setelah dipasang kayu-kayu kecilnya, diamplas supaya permukaannya halus dan rata. Nah, kemudian langkah terakhirnya dilakukan tahapan finishing dengan menggunakan kuas ya. Nah, yang kedua adalah pembuatan miniatur air terjun ya. Nah, sama ketika akan membuat miniatur air terjun, ini juga membuat gambar desainnya dulu ya. Nah, setelah membuat gambar desainnya, memotong bambu ya sesuai yang diinginkan, digergaji. Nah, kemudian diamplas ya ujung-ujung bambunya. Setelah diamplas, disatukan sesuai desain awal dengan cara dilem supaya lebih kuat. Dipaku
tetapi pakunya jangan yang besar ya, yang kecil. Setelah itu siapkan wadah untuk apa? Untuk airnya ya, dan juga instalasi mesin air terjunnya. Nah, kemudian digabungkan antara wadah, air, dan juga mesin. Kemudian digabungkan dengan konstruksi bambu yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya diberi warna ya, diwarnai. Kemudian setelah diwarnai, tunggu sampai kering. Nah, setelah kering ditambah hiasan lain ya. Kalau di sini hiasannya daun supaya terlihat lebih alami ya. Hiasannya disesuaikan saja dengan desain yang akan antum buat. Nah, yang ketiga adalah pembuatan lampu hias dari tempurung kelapa. Sama ya, dibuat dulu desainnya, kemudian menyiapkan tempurung kelapa bekas. Nah, setelah itu permukaan tempurung kelapanya diamplas supaya halus ya. Kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, setelah memotong tempurung kelapa dengan ukuran yang diinginkan, lalu kita memotong kayu ya. Bentuknya diameternya 2 cm, panjangnya kurang lebih 15 cm. Sebanyak 3 buah. Untuk apa? Untuk bagian bawah lampu hiasnya ya, untuk menopang. Nah, setelah itu kita membuat lubang-lubang kecil untuk sinar cahaya ya. Kemudian di bagian bawah buat 3 lubang juga untuk penopang ya, dan juga 1 lubang untuk kabel listrik. Nah, setelah itu direkatkan ya penopang kayunya pada wadah, pada tempurung kelapa dengan cara dilem ya. Nah, kemudian lampu dan piting lampunya ditempatkan juga pada wadah dengan menggunakan lem. Nah, ini langkah terakhirnya dipernis ya supaya lebih bagus. Nah, ini adalah lampu hias yang sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Nah, antum juga selain membuat produk harus bisa membuat analisis ekonominya ya. Jadi kan ketika kita akan menjalankan suatu usaha itu harus ada analisis dulu ya. Untuk apa? Untuk mengetahui selisih biaya produksi dan biaya penjualannya. Nah, di sini ada contohnya ya. Bahannya apa saja, harga satuannya berapa, jumlah yang akan dibelinya berapa, nanti diketahui harga akhirnya. Nah, itulah biaya produksi pembuatannya. Kemudian hasil dari pembuatan tersebut diperoleh berapa buah, kemudian harga per buahnya berapa. Nanti hasil itu adalah hasil penjualan. Kemudian hasil penjualan dikurangi hasil biaya produksi. Nah, itulah keuntungan yang kita dapat ya. Mudah-mudahan nanti antum semua bisa menjadi pengusaha yang sukses ya, baik itu usahanya bidang makanan, furnitur, untuk travel atau yang lainnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.